Halo sobat pengadaan semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial penayangan produk di aplikasi e-katalog lokal. Yang pertama, pastikan kalian semua sudah memiliki akun SPSE. Untuk daftar online, bisa masuk di lpse.nganjukcup.co.id. Setelah itu di pojok kanan atas ada yang berwarna merah, tulisan pendaftaran penyedia, bisa diklik. Memasukkan email aktif. Setelah itu kode keamanannya dimasukkan, klik daftar. Setelah itu masuk ke email yang sudah didaftarkan tadi, akan muncul balasan email dari sistem dan itu diklik. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya mengikuti arahan yang sudah diklik tadi. Pastikan sudah mempunyai NPWP dan KTP ya. Setelah mendapatkan akun SPSE, langkah selanjutnya yaitu masuk ke aplikasi sikap.lkpp.go.id. Masuk, user ID-nya yang sudah didaftarkan tadi, kode keamanannya dimasukkan. Setelah muncul di halaman dashboard awalnya seperti ini, dicek kembali NPWP. Setelah itu masuk ke izin usaha, diklik izin usaha. Ini data-data perusahaan atau usahanya semuanya ya, pelaku usahanya semuanya dimasukkan di sini. Ada akte, manajerial, SDM, dan untuk memasukkan NIP, diklik izin usaha. Setelah itu ditambah jenis izin usahanya, diketik nomor. Nah, ini muncul NIP, dimasukkan. NIP, pastikan NIP Anda kalian semua yang sudah memiliki berbasis resiko, karena jika belum, OSS yang terbaru akan tidak bisa dibaca oleh sistem katalog nantinya, KPLI-nya. Nomornya dimasukkan di sini, terus diklik cek OSS. Setelah itu dimasukkan, disimpan, akan muncul seperti ini. Bisa diklik, nanti akan izin usaha KPLI-nya yang sudah kalian semua masukkan tadi akan muncul otomatis di klasifikasi usahanya sesuai dengan OSS yang dimiliki. Sudah masuk, sudah dipastikan masuk, akan bisa ke e-katalog. Setelah masuk di katalog, di e-katalog.lkpp.go.id, ini dashboard awalnya seperti ini. Terus di pojok kanan ada login, bisa masuk login. Memasukkan username dan password sesuai dengan yang sudah didaftarkan di LPSE tadi. Klik login. Ini bisa dibaca sampai bawah, terus tutup. Halaman awal jika belum pernah masuk di katalog akan muncul seperti ini. Ini bisa dibaca dulu. Setelah itu di form, terus pilih kualifikasi usahanya yang sesuai di OSS tadi, mikro, kecil, usaha menengah,
dan non-UMKM. Terus ada surat pernyataan yang harus di-upload nantinya, bisa diklik unduh, bisa dibuka. Surat pernyataan ini di-print, diisi. Setelah itu bisa ditandatangani pakai materai, nama terang, terus di-scan dan dimasukkan di dokumen pendukung ini. Ini belum bisa choose file karena harus dikasih surat pernyataan. Terus bisa di choose file, pastikan filenya PDF mungkin ya, karena scan. Ini misalnya ini, terus di open, itu sudah muncul, akan seperti ini. Kalau sudah muncul, bisa disimpan. Langkah selanjutnya yaitu buka profil di pengaturan, di informasi penyedia. Nah, di sini ada sinkronisasi sikap. Nah, ini data dari sikap tadi yang sudah diisi, KBLI, akte, dan lain sebagainya, akan ditarik datanya di sini. Bisa diklik sinkron sikap. Nanti data-datanya seperti KBLI yang sudah didaftarkan tadi akan muncul. Setelah itu bisa melihat kalau sudah dipastikan muncul KBLI-nya yang sudah didaftarkan, bisa langsung untuk upload produknya. Itu di pengumuman, mengelolanya lokal, diketik Nganjuk etalasenya. Mau di mana yang mau dituju etalasenya, mungkin alat tulis kantor, sarana prasarana atau apapun, bisa dilihat untuk melihat pengumuman apa saja yang ditampilkan di sini. Kita ada 35 etalase yang sudah tayang untuk saat ini. Contoh sewa kendaraan, ini bisa di-download. Setelah tahu caranya untuk file, untuk tata cara pengisian dan lain sebagainya, bisa langsung untuk penayangannya di produk, tambah produk. Pada waktu pilih etalase, diketik Nganjuk, karena kita berada di etalase Kabupaten Nganjuk. Misalnya kita contohkan aja di alat tulis kantor Kabupaten Nganjuk. Pilih rumahnya hanya satu. Nah, ini bisa ada cek dan syarat ketentuannya, bisa diklik di sini. Nah, ini daftar KBLI yang bisa masuk di etalase ini. Jadi jika ada KBLI yang di luar dari yang sudah ditetapkan ini, dia tidak akan bisa masuk di etalase alat tulis kantor. Jadi pastikan KBLI dan etalase yang dituju itu sudah sesuai. Nah, ini bisa di-download pengumumannya dan petunjuk pengisiannya, karena di sini ada beberapa pengumuman yang harus dilihat, persyaratan-persyaratan KBLI apa saja yang bisa masuk di etalase ini.
Nah, ini ada beberapa contoh, spesifikasi, dan lain sebagainya. Setelah sudah di-download, dibaca semuanya, bisa dilanjut buat produk. Kali ini kita contohkan buat produk kertas HVS F4. Berarti kita bikin kertas HVS. Nama produk bisa dipastikan kebenarannya karena tidak bisa diedit lagi kalau nanti sudah tayang. Mereknya karena ini tadi sudah menyebutkan di sini, bisa dicari Sinar Dunia. Nomor produk penyedia, kalau mungkin bingung bisa lihat di pengumuman atau petunjuk pengisiannya, ada semuanya. Tata cara pengisiannya ada di sini. Nama produk berisi informasi, terus nomor itu berisi informasi nomor yang dimiliki penyedia terhadap produk yang ditawarkan. Katakanlah ini produk pertama kita, jadi misalnya 001. Atau mungkin punya penamaan nomor sendiri di usahanya, silakan. Ukuran pengukurannya bisa diketik rim, karena satuan daripada kertas HVS ini kita jualnya per rim. Untuk berlaku sampai ini terserah penyedia, nanti bisa sampai kapan untuk produknya tayang di aplikasi katalog ini. Selama bisa menyediakan, selama mampu menyediakan, terserah. Misalnya sampai 2024 Desember misalnya. Boleh. Jumlah stok produk, misalnya kita punya di gudang ada 100 ya. 100. Kalau punya stok inden ya diisi, kalau tidak ada ya 0. Sertifikat TKDN. Sertifikat TKDN itu tingkat komponen dalam negeri dan yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk digalakkan. Dikarenakan kemungkinan besar merek Sidu ini ada TKDN-nya, bisa dipilih ya, terus dicari kata kuncinya berdasarkan nama saja. Sinar kemungkinan besar kalau merek besar, yang merek-merek sudah ternama, pasti ada TKDN-nya. Karena jika tidak mengisi TKDN ini, peluang untuk dibeli itu sedikit dibanding yang sudah memiliki TKDN. Jadi pastikan memasukkan TKDN jika memang produk tersebut ada TKDN-nya, bukan ambil TKDN yang lain-lain. Nah, ini dipastikan benar, Sidu 70 gram, nilainya TKDN adalah sekian. Bisa diklik, terus dipilih. Sampai muncul seperti ini,
sertifikat SNI. Kalau ada ya bisa dipilih ya, kalau tidak ada ya tidak. Setelah itu bisa disimpan. Setelah itu step selanjutnya adalah di KPKI. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 step untuk satu barang. Jadi satu step diselesaikan sampai simpan, terus ke step selanjutnya KPKI, step selanjutnya spesifikasi produk sampai bisa ke tayangkan produk. Kita kembali lagi ke step kedua, yaitu KPKI. KPKI itu adalah komoditas barangnya. Untuk mencari KPKI ini bisa dilihat di website bps.go.id/klasifikasi/app/search. Di sini kita coba pakai kata kunci aja, sesuai barangnya tadi, kertas HVS gini. Ini dipilih KPKI 2015, dipilih cari. Nanti muncul beberapa klasifikasi barangnya tadi, dipilih yang sesuai dengan barang yang akan dipasarkan. Tadi kertas HVS 70 gram, tulis atau cetak, ini kemungkinan masuk di sini. Dengan berat 40 sampai 150. Kodenya ini di copy, dimasukkan di pencarian. Setelah muncul, nah ini sama, diklik tambah, terus simpan. Terus ke step ketiga, yaitu spesifikasi produk. Kategori produk dipilih kertas, kopi, dan multifungsi. Spesifikasi produk diketik saja sesuai dengan spek yang ditawarkan ya. Ini kan contoh kertas, jadi misalnya kertas HVS. Atau apapun sedetail mungkin spesifikasi produk itu, jadi pembeli nanti tinggal lihat spesifikasi produknya yang ditawarkan itu seperti ini. Komponen biaya itu harga pembentuk, jadi bisa dilihat di petunjuknya. Di siapa sih komponen biaya? Nah, itu biaya sudah termasuk biaya alat, biaya pengemasan, biaya pengiriman, overhead keuntungan, dan pajak. Jadi diketik harga sudah termasuk pajak, Setelah itu produk ramah lingkungan dilihat apakah, jika iya itu berarti logonya mempunyai logo eco-label ya, dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Di ketik iya. Keterangan lainnya mungkin ada contoh apa atau keterangan dari produk tersebut. Setelah itu tambahkan gambarnya yang sesuai. Setelah itu diklik simpan. Terus ke wilayah jual dan harga produk. Karena ini di Kabupaten Nganjuk, jangan diklik di sini, tapi klik yang merah ini, spesifik ke Kabupaten Nganjuk.
klik sini. Untuk memasukkan harga ada di sini. Dan ini masih memakai Excel. Bisa diunduh templatenya. Dibuka. Dan masukkan harganya. Misalnya harganya satu rim tadi sudah termasuk pajak dan lain sebagainya. Harganya misalnya 60.000. Ini contoh ya. Disamakan aja 60.000. Setelah itu disimpan. Kembali lagi diunggah file. Template harganya tadi yang sudah diisi. Untuk melihat harganya sudah masuk apa belum bisa diklik di sini. Nah, ini harganya sudah masuk. Terus disimpan. Step selanjutnya di dokumen pendukung harga ada PIB, struktur harga, dan bukti transaksi atau invoice. PIB itu pemberitahuan impor barang. Jika barang tersebut impor, bisa dimasukkan dokumen pendukungnya. Jika memang produk tersebut dalam negeri atau tadi kan TKDN berarti produknya di dalam negeri, jadi tidak perlu. Untuk struktur harga ini harga pembentuk, mungkin pada etalase konstruksi. Terus bukti transaksi atau invoice itu bisa bukti transaksi yang sudah dilakukan di aplikasi e-katalog. Misalnya sudah pernah diorder dari dinas A atau dinas B, sudah selesai, itu bisa dilampirkan. Kalau memang belum, dilewati saja, nggak apa-apa. Bisa disimpan, setelah itu ditayangkan produk. Bisa ditayangkan. Sampai muncul hijau seperti ini, ini produknya sudah tayang. Untuk melihat produknya yang sudah tayang, di mana itu di produk, di daftar produk. Pilih etalasenya. Nah, ini yang kita masukkan tadi, contoh yang kita masukkan tadi. Ini ada 2 kasus. Nah, statusnya ini tayang, yang kita tutorialkan tadi ada yang tidak tayang. Ini macam-macam. Tidak tayang itu bisa memang stepnya ada yang salah atau beberapa yang dilewati, jadi dia tidak bisa tayang. Jadi kalau stepnya dilalui dengan benar seperti tutorial tadi, kemungkinan besar dia bisa tayang. Ini bisa diklik produknya yang sudah di-upload tadi. Mohon maaf tadi karena saya tidak memiliki foto produknya jadi gini. Tapi kalau tadi saya upload gambarnya, fotonya akan muncul kertasnya atau dokumen yang Nah, ini yang sudah kita masukkan tadi akan muncul semuanya di sini. Itu untuk produk tayang di katalog. Nanti bisa dilakukan berulang kali sesuai dengan produk yang dijual.
Sementara itu mungkin ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Mungkin bisa di komen atau